keluar dari lisannya. Dan itu sulit, Pak. Mungkin Bapak Ibu sekalian pernah dampingi saudaranya. Orang ketika biasa pun mengucapkan itu kadang-kadang masih sulit dalam kondisi yang sangat kritis. Dalam kondisi yang sangat kritis. Maka kalau kita mendengar, melihat ada orang ketika akhirnya itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kemudian dipanggil oleh Allah, itu salah satu tanda bahwa dia mengakhiri hidup dalam kondisi husnul khotimah. Sederhana tandanya. Yang nomor kali, Bapak Ibu sekalian, apa di antara tanda-tanda husnul khotimah adalah orang yang meninggal karena berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini nanti banyak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan keutamaan bagaimana Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 169, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun." Janganlah kalian mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka hidup di sisi Tuhannya, di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan wahum yurzaqun, dan mereka mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Inda rabbihim yurzaqun. Mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala mendapatkan rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasul menyebutkan man qutila fi sabilillahi fa huwa syahid. Barang siapa yang terbunuh di jalan Allah, dia matinya mati syahid. Apa terbunuh di jalan Allah itu? Orang yang berperang membela agamanya Allah. Maka saudara-saudara kita yang di Palestina, yang tanahnya diambil, bangunannya diruntuhkan, laki-lakinya dibunuh, wanitanya diperkosa, anak-anaknya dilukai, maka siapapun yang dia membela itu, maka termasuk syahid. Mereka orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man mata fi sabilillah fa huwa syahid. Barang siapa yang mereka terbunuh di jalan Allah, mereka akan mati syahid. Bahkan nanti banyak keutamaan orang-orang yang mati syahid. Ada seorang sahabat yang beliau senantiasa berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dan menginginkan matinya dalam kondisi mati syahid, tapi ternyata meninggalnya di atas kasur. Artinya apa? Ini nikmat dari Allah. Mereka berjuang di jalan Allah, membela agamanya Allah, bahkan mempertaruhkan nyawanya. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, apa di antara tanda-tanda husnul khotimah adalah orang yang meninggal saat beramal soleh. Saat beramal soleh. Rasulullah bersabda, "Man qala la ilaha illallah ibtigha'a wajhillah khutima lahu biha dakhala jannah." Barang siapa yang dia akhir hidupnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mencari ridho Allah, maka dia akan masuk
surga. Wa man shoma yauman ibtigha'a wajhillah khutima lahu biyadakal jannah. Barang siapa yang mereka berpuasa yang hanya karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia meninggal, dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Wa man tasaddaqa bi shadaqatin khutima lahu biha dakhalal jannah. Barang siapa yang dia bersedekah untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, maka ketika mengakhiri hidupnya dalam kondisi beramal soleh, dia akan masuk surga. Maka apa yang perlu kita lakukan? Senantiasa mengiringi umur kita dengan amal soleh, Ini diantara yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Kemudian diantara tanda yang lain Bapak Ibu sekalian, selain beramal soleh, adalah orang yang meninggal karena mempertahankan Islam. Hampir sama dengan orang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya apa? Man qutila duna malihi fahuwa syahid. Orang yang meninggal karena mempertahankan hartanya fahuwa syahidun. Yang sering disebut dengan 5 pokok prinsip asas dalam Islam. Apa? Harta, agama, darah, kemudian keluarga, nasab. Man qutila duna malihi fahuwa syahidun. Barang siapa yang terbunuh karena mempertahankan hartanya, dia syahid. Meskipun ulama nanti menyebutkan derajat syahid di jalan Allah yang mereka langsung berperang di jalan Allah dengan orang yang mereka membela agama Allah itu beda. Tetapi bahwa siapapun yang mempertahankan hartanya, ketika ada orang kok tiba-tiba dia masuk rumah kemudian mengambil hartanya, kemudian kita pertahankan, qadarullah ketika mempertahankan itu terbunuh, maka fahuwa syahidun, dia termasuk mati syahid. Wa man qutila duna dinihi fahuwa syahidun. Barang siapa yang meninggal karena membela agamanya, fahuwa syahidun. Kok dihina, agamanya dihina, nabinya dihina, Al-Qur'annya dihina, kemudian mereka membela agamanya, itu termasuk syahid. Dulu pada masa Rasulullah, Bapak-Ibu sekalian, ada seorang Yahudi menarik jilbab seorang muslimah. Itu ketika sahabat yang lihat itu rasa dibunuh kan itu. Karena ini kehormatan. Meskipun akhirnya juga dia, bahwa ketika dia membela agamanya Allah, itu bagian dari dia sedang mempertahankan kehormatan Islam. Wa man qutila duna damihi fahuwa syahidun. Barang siapa yang dibunuh atau terbunuh karena membela darahnya, bahwa syahid, maka dia termasuk syahid. Wa man qutila duna ahlihi fahuwa syahidun. Barang siapa yang terbunuh karena membela keluarganya, dia termasuk syahid. Membela keluarga. Ada orang mengganggu
bahkan bukan cuma sekedar mengganggu, melukai, menodai kehormatan keluarganya. Masuk ke rumah, kemudian dia mengambil barang juga menodai keluarga. Maka ketika keluarga mempertahankan itu, meskipun nyawa taruhannya, ketika dia terbunuh, bahwa syahidun, dia termasuk meninggal dalam keadaan husnul khotimah, syahid dia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang kelima di antara tanda-tanda husnul khotimah adalah orang yang meninggal karena penyakit wabah. Penyakit wabah. Asyhadah sab'un siwa qatli fisabilillahi mal'unun syahidun wal huriqun syahidun wa sahibul ladil jambi syahidun wa mamdunun syahidun wa sahibul hariqi syahidun wal ladina yamutu tahtal hatmi syahidun wal mar'atu tamut bi jum'in syahidun. Orang yang mati syahid, yang selain terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu ada 7. Yang pertama apa? Mat'unun syahidun, orang yang terkena wabah. Maka sebenarnya dalam Islam ketika satu daerah itu terkena wabah, penyakit yang menular, maka apa yang harusnya orang yang berada di daerah itu dia tidak boleh keluar. Orang yang di luar tidak boleh masuk. Kalau orang ingin menyelamatkan kemudian nanti justru menimbulkan madarat yang lebih besar, maka wabah itu akan menyebar. Maka di antara terapi dalam Islam, orang yang terkena wabah di satu daerah, maka dia tetap tinggal di situ. Ketika dia keluar dikhawatirkan menyebar dan menimbulkan banyak madarat dan bahkan banyak orang-orang yang akhirnya terkena wabah. Maka orang yang dalam kondisi semacam itu, karena dia tinggal di situ, keadaannya ada wabah, kemudian dia terkena penyakit itu, kemudian meninggal, maka syahidun, dia termasuk orang yang tanda-tanda husnul khotimah. Kemudian yang kedua apa? Wal ghariqu syahidun, orang yang meninggal karena tenggelam. Yang meninggal karena tenggelam. Di antara tanda husnul khotimah itu orang yang meninggal karena tenggelam. Kemudian wasahibu dzil jambi syahidun, orang yang luka pada lambung. Maka di antara orang-orang meninggal dalam kondisi husnul khotimah itu apa? Sakit perut, sakit di lambungnya. Ini hadis yang diriwayatkan Imam Abu Dawud. Kemudian di antara yang lain adalah wal mabtun syahidun, orang yang sakit perutnya. Wa sahibul hariq syahidun, orang yang terbakar, orang yang korban kebakaran. Itu diantara orang yang meninggal tandanya husnul khotimah. Kemudian juga walladzi yamutu tahtal hatmi syahidun, orang yang meninggal karena tertimpa reruntuhan. Maka adik-adik kita yang korban ini lepas dari kelalaian manusia, santren yang runtuh di Sidoarjo, orang yang tanda husnul khotimah apa? Meninggal tertimpa reruntuhan. Ini lepas dari kelalaian manusia, Bapak sekalian. Itu diantara tanda syahidun. Kita bisa melihat di media sosial kalimat-kalimat terakhir yang keluar dari lisan adik kita. Ada juga
husnul khotimah, apalagi dia dalam keadaan thalabul ilmi. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Orang yang berjalan mencari ilmu pun ketika dalam keadaan tertentu dan dia mendapatkan halangan sampai dia meninggal, sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah, maka dia dimudahkan jalan ke surganya Allah. Apalagi ini mencari ilmu. Orang yang mencari ilmu, sepanjang dia mencari ilmu di tempat itu dia senantiasa dalam kebaikan. Maka di antara tanda-tanda husnul khotimah orang yang meninggal karena tertimpa reruntuhan. Kemudian yang ketujuh, wal mar'atu tamutu bi jum'in syahidun. Wanita yang meninggal disebabkan karena melahirkan. Disebabkan karena melahirkan. Dan ini orang, kita bisa memahami Bapak sekalian, betapa pengorbanan seorang ibu. Artinya melahirkan ini juga pengorbanan. Setelah mengandung 9 bulan 10 hari, kemudian dia harus berjuang untuk melahirkan anaknya. Kemudian setelah lahir dirawat, dididik, dibimbing sampai dia besar. Maka bagaimana nilai kebaikan seorang ibu, seorang ayah kepada anaknya tidak bisa dihitung dengan apapun. Maka dalam Islam luar biasa apa? Anak wajib berbakti kepada kedua orang tuanya, baik ketika masih hidup maupun sudah meninggal. Bagaimana ketika telah meninggal? Didoakan. Didoakan. Karena betapa pengorbanan orang tua ini tidak bisa dihitung. 24 jam. 24 jam. Maka ketika seorang wanita, wal mar'atu tamutu bi jum'in syahid, ketika dia melahirkan, kemudian dalam kondisi dia harus mempertahankan agar anak dalam kondisi sehat, dalam kondisi baik. Qadarullah, ternyata dia dipanggil oleh Allah. Ini di antara tanda syahidun, tanda di mana dia mengakhiri hidup dalam kondisi husnul khotimah. Kemudian di antara tanda yang lain, Bapak sekalian, apa? Orang yang meninggal malam Jumat atau hari Jumat. Kalau dalam Islam Jumat itu dimulai maghrib, bukan dimulai jam 12 malam. Karena berdasarkan perhitungan perputaran bulan. Kalau Masehi berdasarkan perputaran matahari, maka dihitung 12 malam. Tapi kalau dalam Islam berdasarkan perputaran bulan, maka dihitung mulai maghrib. Ya, termasuk akikah. Kok ternyata anak itu lahir Kamis setelah azan, berarti akikah hitungannya mulai apa? Itu Jumat. Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Yang penting nyembelihnya itu hari Kamis. Bukan hitungannya Kamis. Kalau tadi bersama dengan Masehi hitungannya Kamis. Hitungannya Kamis. Tapi dalam Islam kalau itu sudah maghrib berarti hitungannya Jumat. Maka Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Maka menyembelihnya itu Kamis. Jadi akikah itu yang penting nyembelihnya, bukan masak atau makannya, betul. Maksudnya hitungannya gitu ya, hitungannya. Nah, orang yang meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat itu sebagai tanda husnul khotimah. Dan tidak semua sakit begini. Karena di antara kapan meninggalnya itu bagian dari rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Jumat itu banyak keutamaan-keutamaan yang
disebutkan oleh Rasulullah bahkan Sayyidul Ayyam, hari yang istimewa yang di antara penghulu hari-hari yang hari Jumat. Orang yang meninggal pada hari Jumat, pada malam Jumat, di antara tanda adalah dia meninggal dalam kondisi husnul khotimah. Dan yang terakhir di antara tanda itu apa? Orang yang meninggal kemudian dahinya berkeringat. Al-mu'min yamutu bi'araqil jabi. Jadi orang mukmin yamutu bi'araqil jabi. Orang yang meninggal di mana kening dahinya itu berkeringat. Ini di antara beberapa tanda husnul khotimah. Maka apa yang perlu kita lakukan Bapak Ibu sekalian adalah tetap menjaga keimanan, tetap menjaga ketakwaan, tetap senantiasa beramal soleh setiap waktu, setiap saat, karena kita tidak tahu kapan datangnya kematian. Maka sebaik-baik akhir hidup kita dalam kondisi kita beramal soleh. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kita meninggal dalam keadaan sebagai seorang muslim, berserah diri kepada Allah, sedang beramal soleh, sehingga nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kalian kepada Rabb kalian radiyatan mardiyah. Sebaik-baik akhir hidup kita itu dalam keadaan kita ridho, Allah ridho. Kalau Allah sudah ridho, maka apapun akan diberikan Allah kepada kita sebagai tanda kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Kembali kepada Allah dalam kondisi ridho dan diridhoi. Irji ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuk sebagai hamba Allah dan dimasukkan ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang disebutkan baik dalam hadis Rasulullah maupun dalam ayat Allah yang mengakhiri hidup dalam kondisi husnul khotimah. Allahumma amin. Bapak sekalian, kita akhiri dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala diringankan hisab kita, dimudahkan beramal soleh, dan kita mengakhiri hidup dalam kondisi husnul khotimah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan
soleh ya Allah, ketika beribadah kepada-Mu ya Allah, dengan kalimat-kalimat thayyibah ya Allah, dengan kata-kata yang indah ya Allah, dengan ucapan la ilaha illallah. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Allah ya Aziz, ya Allah ya Ghafur. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, dan jadikan hamba-hamba-Mu ini adalah hamba-hamba yang senantiasa taat kepada-Mu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma la tada' lana damban illa ghafartah, wa la hamman illa farastah, wa la maridan illa syafaitah, wa la daynan illa qadaitah, wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirati illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil